Lukas 18 ayat 1-14. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Haleluya. Luar biasa firman Tuhan. Suaranya kecil, Pak. Suaranya kecil. Oke, terima kasih Pak HW. Luar biasa firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, berbahagialah orang-orang yang mau selalu merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Bukan dengan retorika, ya, bukan dengan basa-basi, tapi benar-benar merendahkan dirinya sama Tuhan. Karena ketika dia tidak mau merendahkan dirinya sama Tuhan, dia nggak akan mendapatkan apa-apa dalam hidupnya. Ya, suatu ketika saya menghadapi masalah yang sangat besar sekali. Ya, dan masalah itu bertubi-tubi, saudara. Ya, rasanya saya sudah melakukan hal yang benar sama Tuhan itu. Ya, saya sudah setia, saya sudah, itu tadi yang didoain sama orang Farisi tadi itu. Ya, mana tadi? Ayatnya masih mana tadi? Saya sudah ini, saya sudah itu. Rasanya sudah semua. Tak tungguin setahun, tak tungguin 2 tahun, tak tungguin 3 tahun. Pertolongan Tuhan nggak datang-datang. Tahun keempat saya ngamuk, enggak saudara? Saya sudah merasa sudah benar hidupnya, coba. Tahun keempat ngamuk, ngamuk lah saya. Saya kan orangnya nggak seneng basa-basi, nggak seneng retorika kan. Kalau memang mau jawab, jawab enggak. Iya kan?
Saya bilang sama Tuhan, kalau memang kau ada, jawab Tuhan. Tuhan hadir di sini. Kalau enggak, udah enggak usah. Saya tak ikut sama One Im aja, kalau enggak tak ikut sama Muhammad saja. Saya bilang begitu ya. Serius itu saya ngomong begitu. Setahun tak tungguin, 2 tahun, 3 tahun gak dijawab-jawab. Ya, saya datang semua ya, sampai tak datangin satu-satu. Enggak yang pendeta, enggak para romal, enggak romo, enggak kiai, tak datengin semua akhirnya kan. Kayak orang edan saya jadinya. Dan saya tanya, salah saya apa coba? Nah, wah ngeri saudara. Saudara tahu enggak kalau ada orang-orang yang suka nyinyir sama orang lain, ya ketika orang lain berbuat, tapi dia nyinyir, sebenarnya dia berbuah, tapi orang ini nyinyir. Nah, anak iblis lah segala macam begitu ya. Kenapa? Karena dia sendiri tidak melihat jauh ke depan. Dia tidak melihat apa yang sedang Tuhan lakukan. Dia cuma marah. Kenapa dia Tuhan bukan saya? Serius ya. Rasa bangga kepada diri sendiri, sehingga merasa orang lain nggak layak, saya yang layak. Itulah yang membuat orang itu jadi nyinyir sama orang lain. Ya, saya pernah ngimpi ya. Pernah ngimpi. Saya sama sahabat saya jalan dalam sebuah rombongan. Kita ini lagi lari dari aniaya gitu kan. Terus kita di tepi jurang. Kalau nggak salah saya pernah cerita deh ya. Terus jurang itu kita nggak mungkin turun deh, karena jurang itu nggak bisa dijalani, itu langsung turun begitu. Jadi curam, udah cuma bisa lompat. Kita cuma bisa lompat ke seberang sana. Dan angin badainya luar biasa sekali. Angin badainya luar biasa sekali di sana. Terus saya bilang, gimana? Kok nggak ada yang jalan? Loh, kan curang. Loh, terbang, saya bilang begitu. Lalu sahabat saya ini bilang, emang kamu bisa? Loh, saya ngeliatin dia kan. Oh ya bisa. Saya terbang, saudara. Terbang. Wah, itu badai, topan itu ya. Muka saya itu saya lagi mimpi ya. Itu mimpi. Tapi ketika pasir itu menerpa muka saya, rasanya itu sakit tuh. Berasa beneran sakitnya. Waktu badai topan itu menerpa, saya sampai memicingkan mata saya gini ya, sampai nggak sana, tapi saya terbang begitu ya. Saya lompat, saya terbang begitu. Dan saya sampai cedak. Terus pintu gerbang itu terbuka, dan saya tahu itu bentuk kerajaan Allah. Terbuka gerbang emas itu terbuka bagi saya. Saudara tahu, itu pesan Tuhan, itu pesan keras buat saya. Ya Tuhan kasih tahu, jangan pernah ragu ketika orang nanya sama kamu, emang kamu bisa? Bisa. Sama Tuhan bisa. Jangan pernah nyinyir kalau ada orang lain yang bisa. Ya, kalau Anda tidak bisa melakukan yang sama, diam. Kalau bisa lakukan yang lebih sama atau lebih besar. Tetapi orang lebih suka menyinyir. Mengapa? Oh, ini bukan nyinyir Saya kan udah bilang kalau saya lagi ini bukan cerita nyinyir orang lain ya. Ini yang di live di live itu jangan bilang ini lagi nyinyir lain-lain, enggak ya. Ini saya lagi cerita khotbah ini buat Anda dan saya. Ya, bukan buat orang lain. Enggak ya. Ini Anda dan saya bukan orang lain. Ini kita temanya lagi masih adakah iman di muka bumi ini ketika Yesus datang. Ya. Orang-orang ini meminta keadilan dari Tuhan. Doa Tuhan beri keadilan, Tuhan beri keadilan, Tuhan beri keadilan, dan Tuhan tidak memberikan keadilan. Ya kan? Karena keadilan itu bukan Anda doakan minta keadilan.
Anda harus perjuangkan sama seperti si janda ini. Tiap hari digedor hakimnya. Itu yang harusnya dilakukan. Ya, pertolongan Tuhan itu Anda harus gedor. Makanya Tuhan Yesus bilang, mintalah, ya kan? Carilah, ketuklah. Bukan diam saja, doa saja. Dan doamu harus menggedor, meminta, mencari, ketuk. Apalagi kalau masalah keadilan. Keadilan itu tidak datang dengan sendirinya, Anda harus perjuangkan. Bukan dengan pertumpahan darah, bukan. Tapi dengan iman yang benar. Dia dengan pengharapan yang benar. Masalahnya bagaimana kita masih punya iman ketika Tuhan Yesus ngomong masih adakah iman di bumi ini? Oh, itu sangat wajar sekali. Kenapa? Orang-orang yang punya iman itu dibunuh semua. Sudah banyak yang mati, dianiaya. Ya kan, dipenggal segala macam. Orang-orang yang punya iman dipenggal. Lalu yang tersisa ya orang-orang yang beriman yang belum ketangkap aja. Dan orang-orang yang tidak beriman. Makanya masih ada nggak iman? Kenapa? Karena di hari itu kasih kebanyakan orang akan luntur. Kalau kasih kebanyakan orang akan luntur, bagaimana logos bisa jadi rema? Bagaimana rema bisa jadi iman? Kan begitu kan logikanya kan? Kalau dari sekarang Anda tidak melatih dirimu sedemikian rupa, menguasai dirimu, Anda sudah tahu banyak. Tapi Anda tidak kuasai dirimu untuk bisa melakukan yang Anda tahu itu. Ya kan? Wah, ayat-ayat hafalannya ngelotok semua. Tetapi Anda tidak melatih dirimu untuk menguasai harga dirimu terlalu tinggi. Ya kan? Anda tidak mau sangkal diri. Anda maunya diakui eksis. Anda maunya Anda ada jagoannya, yang lain pecundang semua. Nah, tadi. Kok dia dipakai bukan saya? Kok penjahat ini, si Paul ini yang bekas penjahat, penipu, perampok, yang dipakai sama Tuhan? Kenapa bukan hamba Tuhan baik-baik, yang orang saleh, yang suci, mulia itu yang dipakai Tuhan? Kan pertanyaannya kan itu kan. Kenapa yang dipakai nelayan-nelayan? Kenapa yang dipakai pemungut cukai ini, pelacur ini? Kenapa yang dipakai untuk memenangkan satu desa Samaria ini, perempuan Samaria yang dianggap tidak baik ini? Iya kan? Itulah paradoks dalam kerajaan Allah. Bukan masalah siapa Anda, bukan masalah backgroundmu, masalah hari ini Anda mau apa enggak. Oh, kalau yang mau oke tunggale. Masalahnya di dalam kata mau itu kan ada runutannya, ada harga yang harus dibayar. Apa itu? Harga dirimu. Harga dirimu mahal sekali kok. Anda mau nggak melepaskan kok. Ya, lelang harga diri, Anda minta penawar tertinggi, sudah ditawar dengan darah Yesus. Anda masih kurang ajar, nggak mau kok. Iya kan? Harga dirinya kemahalan. Lebih mahal daripada harga darah Yesus kan. Nah itu. Makanya orang-orang suci dan mulia ini nggak dianggap sama Tuhan. Ya. Tuhan, kenapa yang dipakai si perampok, penipu, penjahat, si Paul Zhang ini Tuhan? Aku nih yang bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina. Si Paul Zhang itu tiap malam manggilnya di Alexis Tuhan. Kenapa dipakai itu pendeta cabul? Kenapa yang dipakai dia Tuhan? Bukan saya Tuhan, orang yang suci mulia. Bukan seperti si Paul Zhang pemungut cukai ini. Pertanyaan begitu kan? Kenapa yang dipakai orang ini, orang itu? Karena ada hati kita yang harga dirinya mahal sekali, yang kita tidak mau lepaskan. Ketika orang-orang Israel itu murtad, karena raja-raja ini pengen menyenangkan hati Israel. Anda coba pikirkan ya,
Bahkan ketika raja-raja Israel ini yang kemudian bertobat datang sama Tuhan, dia masih izinkan bukit-bukit pengorbanan itu, berhala-berhala itu yang merupakan ideologi-ideologi itu ada di sana. Demi menyenangkan orang, karena dia takut nanti bergolak. Udahlah, yang penting saya beres. Nah itu, nggak bisa. Ya kan? Harga dirinya itu mau diselamatkan. Ingin cari hormat, ingin cari perkenanan manusia. Ketika Anda masih berlomba-lomba ingin mencari perkenanan manusia, Anda ingin menjadi, saya ini yang hebat, yaitu pecundang. Anda ingin memamerkan kesucianmu, kalau sama saya jangan pamer kesucian. Karena saya nggak akan pamerkan kesucian saya. Ya, kenapa saya bukan seorang rusak kok? Saya pernah rusak, padahal sudah Kristen, tapi masih bisa rusak kok. Apa yang mau dibanggakan dari hidup saya? Ya kan? Nggak ada. Nggak ada yang saya banggakan dari hidup saya. Yang saya banggakan adalah Tuhan tolong saya sehingga saya kembali sama Tuhan dan saya dipakai Tuhan. Itu kebanggaan saya. Ya, itu apa? Ya itu kasih karunia, keberuntungan saya. Yang saya banggakan, kasih karunia itu. Kalau harga diri sudah lama, sudah tak gadaikan bukan tak gadaikan, tak jual habis bagi Yesus. Dan tidak urusan harga diri lagi. Tapi orang-orang Israel ini selalu jatuhnya di sana. Gara-gara ingin mencari hormat para pemimpin dan gembala Israel. Para pemimpin gereja dan para pendeta. Carinya itu perkenanan manusia, takut jemaatnya kabur. Takut perpuluhannya hilang. Ya, karena di komunitas kita nggak takut perpuluhan hilang, nggak takut jemaat kabur, ya kita yang semestinya saja wajar-wajarnya. Kita terus saling membentuk, kita saling membangun, kita saling mengasihi, saling. Kita nggak takut, tapi kita juga tetap mengatakan kebenaran, kita nggak takut. Ya, bahkan di tengah isu yang luar biasa itu, ya saldonya kita 580 juta ya hari ini kalau nggak salah tadi pagi saya dikasih tahu ya. Yang untuk tenda 86 juta ya, yang untuk tenda 86 juta sudah kurang 14 juta lagi ya. Terus kita mulai start dengan 100 juta ini ya kan, tapi sebagai 10% awal kan untuk kita itu kan kita mau mulai dari 10% ini. Nah, ketika Anda mau merendahkan dirimu kepada Tuhan, ya akui saya tadi ngomong-ngomong ya sama Pak Steve, sama Pak Iyu segala macam. Ya, kita semua ini orang berdosa kok. Jangan menghakimi lah, kita orang berdosa. Saya tidak mau ngomong, oh ini nggak boleh karena ini bekas ini, oh itu nggak boleh. Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja selama dia hatinya buat Tuhan, kok enggak boleh. Nah yang enggak boleh itu, yang jangan itu ya, kalau terus Anda memanipulasi jemaat, Anda perah ya habis-habisan, Anda bulunya diambil, ya susunya diperah, dagingnya dimakan, disembelih, tapi nggak dikasih makan yang layak domba-domba ini. Nah, itulah masalah. Sehingga domba-domba ini tidak mengenal kebenaran, tapi justru kenalnya dengan ilusi dari agama. Makanya Tuhan berkata, masih ada iman enggak ya? Karena semua para pemimpin ini udah begini gilanya. Selalu, manusia itu selalu dijerat dengan roh agamawi.
Selalu di gereja manapun, dalam agama apapun, manusia akan dijerat ke sana. Karena memang enak. Perasaan beragama itu enak loh. Ya, dan nagih. Perasaan beragama itu kayak orang nyandu. Makanya Karl Marx bilang agama itu candu kan. Karena perasaan beragama itu nagih, Anda bisa ketagihan. Dan bisa sakau. Anda bisa sakau, perasaan beragama itu bikin sakau. Makanya ketika kitab Torah ditemukan ya, Yosia itu senangnya, Raja Yosia itu senangnya minta ampun. Lakukan pertobatan massal. Lakukan pertobatan. Walaupun tetap tidak menolong apapun. Hanya buat dia hanya akan menyelamatkan dirinya sendiri saja. Karena sudah terlalu mengerikan sekali. Hanya Yesus yang bisa menebus. Kalau sekarang Anda nggak perlu seputus asa itu karena hanya Yesus yang bisa menebus. Ada Tuhan Yesus, bukan saya. Jadi jangan takut. Tetapi intinya apa? Kenapa Anda gagal? Kenapa Anda tidak mendapatkan pertolongan? Sehingga akibatnya Anda merasa benar sendiri, Tuhan yang salah. Mungkin Anda tidak berkata kayak saya terang-terangan, tapi dalam hati kecil Anda menyalahkan Tuhan, Anda bertanya-tanya, saya ini dosanya apa, saya sudah berbuat yang ini baik itu. Enggak, ini bukan masalah dosa nggak dosa. Anda harus gedor pintu surga. Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku, Tuhan. Anda harus di dalam menggedor pintu surga itu, Anda harus hidup di dalam kebenaran juga. Dalam kasih, dalam kekudusan, Anda gedor, jaga hidupmu dengan disiplin, tanpa Anda merasa suci. Tapi Anda bilang, Tuhan, aku ini orang berdosa, tolong aku Tuhan. Dengan kerendahan hati, wah itu sulit itu. Menjadi kudus tanpa Anda merasa sombong. Wah, kalau Anda sudah mencapai, tadi ya, udah puasa, Senin Kamis rajin, ditambah lagi kan, puasa hari Sabat lah, kan Senin Kamis kan puasanya orang Islam itu kan, puasanya orang kebatinan, ya kan. Atau Anda hari Sabat, ya kan, Anda puasa Sabat, setiap Sabat Anda puasa Esther, puasa Daniel, puasa Musa, dan segala macam. Wah, menjadi merasa kudus itu dengan tidak sombong itu sulit sekali, saudara. Saya nggak nyuruh Anda bikin dosa supaya Anda merasa berdosa, ya tambah salah lagi. Yang saya maksudkan adalah tetaplah rendah hati. Sangkal diri pikul salib, eksistensimu itu hilang. Bukan masalah Anda sudah hebat puasanya, sudah hebat kesaktiannya baca Alkitab. Oh, enggak ada. Itu bukan buat hebat-hebatan. Anda puasa, Anda cari Tuhan dengan baca Alkitab sungguh-sungguh itu, ya kan? Itu bukan buat hebat-hebat, buat pamer-pameran Anda hafal. Saya hafal 1000 ayat. Ya, anak saya hafal 1 Amsal itu dia hafal. Tetapi bukan masalah buat hebat-hebatan. Bukan. Tapi untuk Anda merendahkan diri sebagai bahan, Anda merendahkan diri, Anda tahu Anda ternyata orang berdosa, masih jauh dari sempurna pengetahuan Anda. Tapi masalahnya Anda berlagak, kita semua ya, kadang-kadang ya, di dalam masa-masa awal-awal pertobatan saya merasa kayak orang Farisi ini. Ya kan? Dulu itu ya, wah kalau itu saya bacaan saya kan dulu maut-maut kan. Yonggicho 4 dimensi, dimensi keempat, dimensi keempat, ya kan. Benihin, selamat pagi Roh Kudus, Leri Lea, tidak sanggup engkau berjaga-jaga 1 jam. Robert Liardon, ya kan, I See Heaven. Wah, bacaan saya ngeri-ngeri, saudara. Ya kan. Nah, tapi gunanya buat apa? Buat saya pamer. Aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Aku rajin baca bukunya Benihin, bukunya Leri Rea, bukunya Robert Liardon, bukunya Yonggi Cho. Aku juga bukan orang lalim, aku nggak pernah berzina, nggak pernah kepelacuran.
Walaupun teman-teman saya waktu dari SMP SMA sudah pergi ke pelacuran, tapi saya tidak pernah Tuhan. Bukan juga seperti orang ini nih yang jahat ini. Nggak taunya saya jadi penjahatnya akhirnya. Dan itu membuat saya, iya Tuhan, saya ini bukan orang baik Tuhan. Dan saya senang pengakuan saya yang tulus, saya bukan orang baik itu Tuhan berkenan akhirnya. Justru malah Tuhan berkenan. Ya, begitu ya. Jadi datang sama Tuhan dengan rendah hati. Kalau doamu belum dijawab, pertolongan Tuhan belum datang, pasti salahmu deh, bukan salahnya Tuhan. Jangan salahin siapa-siapa. Juga sebetulnya tidak usah menyalahkan diri sendiri. Tunggu. Nah ini resepnya apa? Gedor pintu surga. Dengan apa? Dengan puasa. Puasanya jangan dipamer-pamerin. Saya lagi puasa loh. Saya lagi puasa loh. Semua Anda lagi puasa, Anda pergi dari rumah ke rumah namu. Jeng, mau minum apa? Enggak usah, saya lagi puasa. Puasa. Terus Anda pergi lagi ke tempat lain. Mbak, mau minum apa? Sirup ya? Oh jangan dek, saya lagi puasa. Terus Anda pergi kemana lagi? Saya lagi puasa. Anda mau merendahkan diri tapi ambil pamer-pamer gitu loh. Lah Anda mau menggedor pintu surga, tapi gedoranmu kurang berkualitas, sudah habis energimu dipamer-pamerin. Makanya nggak heran Tuhan bilang, masih ada nggak iman di muka bumi ini? Ya. Bagaimana Anda mau menemukan kembali Torah itu di dalam hidupmu? Kita pamer-pamerin ibadah kita yang tidak sempurna itu. Gimana kita mau menemukan kembali Torah itu? Zaman Yosua itu Torah udah lama nggak dibaca ya, hilang itu. Jadi tutup debu, ditutup puing-puing. Kemudian Raja Yosia itu menemukan ya, para imam-imam di zaman Raja itu menemukan kembali Torah itu yang sudah lama ditinggalkan. Capek orang Israel jatuh bangun di dalam dosa, capek mereka. Akhirnya nggak balik-balik beneran dan ditinggalkan. Makanya ketika Yosia melihat kitab itu, dia ngelihat, waduh, kita sudah jauh tinggalkan Tuhan. Mereka ngerendahkan dia koyakan pakaiannya itu tadi kan. Itu bukan simbolis, bukan, itu benar-benar di orang Yahudi itu kalau lagi menyesal setengah itu mengoyakkan bajunya ya. Ya Anda kalau lagi berdoa juga nggak usah koyak-koyakan baju begitu, nggak usah berlagu juga di pinggir jalan, nanti Anda koyak-koyakan baju, Tuhan Yesus selamatkan Indonesia, no, Anda koyak-koyakan baju Anda ya jangan, nanti kira orang gila. Jangan. Itu kan orang Yahudi, Anda kan bukan orang Yahudi. Beda caranya, ekspresi emosinya itu beda. Nggak usah ikut-ikutan sok-sok Yahudi Anda koyak-koyakan baju Anda. Apalagi kalau Anda ini ya kan perempuan, jangan lo pinggir jalan koyak-koyakan baju dikira orang edan nanti ya. Jadi jangan pamer suci, bener ya ini ya, jangan pamer suci, jangan pamer kekudusan ya. Anda cari dengan kerendahan hati seperti Yosia. Ketika Anda dapat firman Tuhan, itu buat Anda, bukan buat orang lain. Makanya tadi di awal saya bilang ini firman Tuhan bukan buat siapa-siapa, buat Anda dan saya. Ya, jangan bawa-bawa yang nggak di sini. Ya, bukan buat siapa-siapa, bukan nyindir, bukan nyinyir. Pikirannya nyindir-nyinyir terus, bukan. Buat kita. Kita merendahkan diri kita dengan hati kita. Kalau kita nggak sanggup bikin, nggak usah nyinyir. Gitu ya. Yuk kita rendahkan di hati kita. Kalau doamu belum dijawab bertahun-tahun, nggak usah marah. Ada yang tidak beres dalam hati kita. Bukan salah siapa. Tapi ada yang beres, kita cari terus. Cari terus apa Tuhan, tolong aku Tuhan. Tuhan tolong aku untuk mengerti apa yang harus aku lakukan. What is the next step? Bagaimana harus selanjutnya aku lakukan. Tuhan tolong puasa. Jangan puasanya di rumah, jangan keliling-keliling puasa. Ya, jangan. Ya, jadi seperti Yosia, merendahkan dirinya sama Tuhan. Ya kan? Jadilah
Anda orang-orang yang beriman. Makanya pelihara kasih kekudusan, sangkal diri, pikul salib. Itu penting. Itu awalnya itu semua. Ya, merendahkan diri, sangkal diri, pikul salib, mengasihi, mengampuni, memberkati, diakoni, marturia. Anda akan itu tambah kekudusan. Pegang di stop. Jangan lupa rendah hati ya. Jangan lupa rendah hati. Anda pegang di stop. Terus Anda kontrol. Nanti tiba-tiba logos itu jadi rema itu jadi iman. Ya, dan Tuhan menemukan ada iman di hatimu. Maka kamu akan temukan jawaban doa yang tidak pernah kamu lihat, tidak pernah kamu dengar, tidak pernah timbul dalam hatimu. Ya, metanoia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.